Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Safira selaku manajer operasional dari Siger Innovation Hub. Grow up your goals, scale up with us dengan value yang kita miliki yaitu innovate, cooperate, dan grow. Siger Innovation Hub merupakan inkubator berbasis koperasi pertama di Indonesia, dan kami menginkubasi koperasi, UMKM, dan startup dalam wadah pengembangan bisnis dengan konsep koperasi. Kami memiliki visi dan misi, di mana visi kami merupakan menumbuhkan dan mengembangkan 1 juta pengusaha baru di Indonesia, dan memiliki 3 misi, yaitu memberi program inkubasi dan akselerasi bagi para pengusaha baru, memberikan akses pendanaan dan akses pasar kepada para pengusaha, serta yang terakhir yaitu mempertemukan para pengusaha dengan tim dan mentor terbaik di bidangnya. Lahirnya Siger Innovation Hub, kami melihat ada beberapa problem yang muncul, yaitu soko guru dan perekonomian yang mulai luntur khususnya pada koperasi. Lalu sulitnya UMKM, koperasi, dan startup lokal yang susah naik kelas. Lalu kami memiliki solusi, yaitu memberikan edukasi sistem koperasi secara organik menjadi ruang inkubator akselerator berbasis koperasi, memberikan pendanaan dan akses pasar, serta menyediakan talent berkualitas dan berkompeten. Berikut adalah beberapa tim kami, yaitu CEO Ihwan Ferdian, Head Partnership Yuke Elvandari, Head Operasional M. Hanifan Muslim, dan saya sendiri selaku Manager Nabila Safira, dan ada Creative Staff Anissa Septi dan Administration Staff yaitu Dini Desita. Sigir Innovation Hub memiliki tim yang profesional dan terpercaya untuk memberikan semua bisnis yang Anda kembangkan. Dengan 30 lebih tim dan mentor aktif terbagi menjadi beberapa divisi, profesional, dan bidang keahlian dalam proses inkubasi. Berikut merupakan beberapa mentor terbaik kami. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Samsudin. Beliau merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung. Beliau memiliki pengalaman yaitu sebagai Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bandar Lampung, Kepala Dispenda Lampung Selatan, dan Sekretaris DPRD Lampung Selatan. Lalu ada Bapak Hanifan Muslim selaku PPKL Kemenkop RI dari tahun 2017 sampai dengan saat ini dan memiliki pengalaman sebagai Ketua Badan Pengawas Koperasi Serikat Talenta Karya. Lalu ada Bapak Afriyadi, PPKL Kemenkop UKM RI dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Beliau memiliki pengalaman sebagai manajer KSU Surya Mandiri, asesor LSP Dekopin, Dekopinda Kabupaten Tanggamus, dan HIPMI Kabupaten Tanggamus. Kami memiliki beberapa strategi marketing, yaitu menetapkan target audiens yang tepat dengan segmentasi pasar yang berfokus pada koperasi dan UKM, dan membangun brand dan reputasi dengan membangun reputasi brand dan menciptakan identitas yang kuat. Dengan melakukan kemitraan strategis ke beberapa media maupun pemerintah, yaitu kolaborasi dengan investor, kerjasama dengan universitas, networking dengan komunitas lokal, kolaborasi dengan media, kolaborasi dengan pemerintah, serta kolaborasi dengan Exa Model. Berikut merupakan perjalanan kami di mana pada tahun 2020 Sigerhab berdiri dan belum memiliki legalitas serta kantor dan hanya terdapat 20 tenan pendaftar serta menginkubasi 5 tenan startup. Pada tahun 2021 kami sudah memiliki legalitas PT dan sudah memiliki kantor dengan memiliki 170 tenan pendaftar dan menginkubasi 70 tenan UKM. Lalu pada tahun 2022, kami sudah memiliki legalitas koperasi dan sudah memiliki fasilitas coworking space dengan jumlah 124 tenan pendaftar dan mulai menginkubasi koperasi sebanyak 11 koperasi dan menginkubasi 20 tenan UMKM. Lalu pada tahun 2023, kami sudah mulai menginkubasi tenan seluruh Indonesia dengan melaksanakan program inkubasi full koperasi dengan total jumlah 300 lebih tenan pendaftar dan menginkubasi 25 tenan serta 75 UMKM. Lalu pada tahun 2024 tahun lalu, kami telah melaksanakan program inkubasi full koperasi dengan menginkubasi 28 tenan koperasi dan kerjasama dengan Pegadaian dengan melakukan inkubasi UMKM. Our activity yaitu Talent Hub, di mana dalam Talent Hub tersebut terdapat beberapa aktivitas yaitu talent hunting, talent scouting, talent building, dan business matching. Lalu
selanjutnya kami melakukan inkubasi dengan beberapa program yang kami terapkan, yaitu ada basic class, door-to-door mentor, advanced class, talk show, dan juga pendampingan. Lalu, kami juga ada funding dan akses pasar, di mana beberapa program dari funding dan akses pasar yang kami lakukan, yaitu ada pra-pitching, demo day, investor pitch, pameran bisnis, dan juga ekspor. Berikut merupakan alur program inkubasi yang dilakukan oleh kami, yaitu Siger Innovation Hub, di mana pada tahap awal kami melakukan pendaftaran dan seleksi, yaitu proses sosialisasi, pendaftaran, dan seleksi tenan untuk Siger Innovation Hub. Lalu yang kedua ada inkubasi, di mana proses inkubasi tenan terpilih sesuai kurikulum yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada funding, yaitu proses pitching dengan para mitra, investor, atau lembaga pembiayaan. Lalu yang keempat ada result, di mana kami mengupload data tenan yang mendapatkan pembiayaan atau investasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Lalu setelah itu finish. Berikut merupakan kurikulum inkubasi koperasi yang kami terapkan, di mana terdapat 16 pertemuan kelas inkubasi, 5 pertemuan coaching per koperasi, 2 kunjungan koperasi, dan 1 pertemuan business matching. Di mana yang pertama, kami melakukan kurikulum, yaitu ekosistem perkembangan koperasi Indonesia dan dunia, lalu yang kedua laporan keuangan koperasi, lalu yang ketiga RAPBK atau Financial Projection, lalu yang keempat ada analisa keuangan koperasi, yang kelima perhitungan SHU, yang keenam legalitas dan perizinan koperasi, yang ketujuh struktur organisasi dan tata kelola koperasi, dan yang kedelapan ada kelembagaan koperasi. Yang kesembilan ada LPJ koperasi, yang 10 jejaring bisnis koperasi, yang ke-11 ada manajemen risiko bisnis, yang ke-12 ada administrasi bisnis koperasi, yang ke-13 branding dan positioning koperasi, yang ke-14 ada penyusunan pitch deck koperasi, 15 public speaking for pitching, dan yang terakhir yaitu penyusunan proposal untuk pendanaan di LPDB. Berikut merupakan kurikulum dari inkubasi, yaitu ada ekosistem perkembangan bisnis Indonesia dan dunia, mental block dan leadership, laporan keuangan bisnis, financial projection, analisa keuangan dan valuasi, legalitas dan perizinan usaha, struktur organisasi, visi dan misi, rencana perusahaan, jejaring bisnis, produk market fit, marketing, product development, manajemen operasional, SDM dan organisasi, ada tax planning, koperasi, penyusunan pitch deck, public speaking for pitching, dan ekspor produk. Berikut merupakan our achievement, yaitu capaian kinerja kami, di mana pendanaan sebanyak 97,1% dan investasi sebanyak 2,9%. Dengan dana tersalurkan, dengan total dana yang tersalurkan yaitu Rp34.620.400.000. Dan jumlah banyaknya tenan yang menerima manfaat yaitu sebanyak 254 tenan, 39 tenan mendapatkan modal pinjaman, dan 4 tenan mendapatkan modal investasi. UMKM dengan inkubator di Indonesia yang berturut-turut menjadi mitra LPDB KUMKM selama 5 tahun berturut-turut. Lalu yang kedua menjadi mitra inkubator terbaik LPDB dengan mendapatkan penghargaan inkubator terbaik LPDB KUMKM selama 4 kali, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024. Lalu yang terakhir yaitu menjadi kontributor program pendanaan terbaik, di mana kami menjadi inkubator terbaik dalam program akses pendanaan Mitra Tenan dan Kemenkop UKM tahun 2023 dengan penyaluran sebanyak 13 miliar rupiah. Berikut merupakan partner kami. Yang pertama yang pastinya adalah LPDB KUMKM. Yang kedua Kemenkop UMKM, lalu yang ketiga ada Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung, yang keempat ada PT Pegadaian, yang kelima ada Bank BRI, yang keenam ada Universitas Lampung, dan yang terakhir yaitu Lampung G. Berikut merupakan jumlah tenan kami di tahun 2023 dengan total pendaftar UMKM sebanyak 74,6% dan koperasi sebanyak 25,4%. Dengan total jumlah tenan yang kami ambil yaitu merupakan UMKM sebanyak 54,5% dan koperasi sebanyak 45,5%. Dengan jumlah tenan sebanyak 25 tenan di tahun 2023.
Lalu prestasi kami di tahun 2023 yaitu Koperasi Produsen Tani Ngawi Mandiri mendapatkan pendanaan LPDB ke UMKM sebesar 600 juta rupiah. Koperasi Produsen Tani Ngawi Mandiri merupakan tenan kami. Dan KSU Masyarakat Tani dan Nelayan Sabuk Hijau Lombok yang merupakan tenan kami juga mendapatkan pendanaan LPDB ke UMKM sebesar 500 juta rupiah. Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera mendapatkan pendanaan LPDB ke UMKM sebesar 825 juta rupiah. Koperasi Pemasaran Sarana Bangun Lampung berhasil mendapatkan pendanaan LPDB ke UMKM yang kedua sebesar 5,5 miliar rupiah. Dan yang terakhir yaitu Koperasi Jasa Multipihak Serikat Talenta Karya berhasil mendapatkan pendanaan LPDB ke UMKM sebesar 4,9 miliar rupiah. Lalu, Koperasi Jasa Multipihak Serikat Talenta Karya mengikuti kegiatan Cerita Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKI, karena kegiatan tersebut berangkaian dengan kegiatan Business Matching and Entrepreneur Awards 2023 dan mendapatkan dua penghargaan sekaligus dalam event tersebut. Penghargaan yang kami dapatkan yaitu Koperasi Jasa Multipihak Serikat Talenta Karya terpilih menjadi Best Entrepreneur dan Sigir Innovation Hub terpilih menjadi kontributor program pendanaan kredit terbaik. Berikut merupakan tenan kami di tahun 2024. Dari sebelumnya 23 tenan, kami berhasil menambahkan 5 tenan dengan total 28 tenan koperasi, di mana pada tahun 2024 ini kami bekerja sama dengan LPDP UMKM dalam melakukan pendampingan dan inkubasi untuk koperasi-koperasi yang ada di tenan Siger Innovation Hub. Berikut merupakan prestasi kami di tahun 2024, di mana Koperasi Jasa Multipihak Serikat Talenta Karya mendapatkan lagi pendanaan LPDB UMKM yang kedua, yaitu sebesar 4,950 miliar rupiah pada tahun 2024. Lalu yang kedua, sosialisasi program Entrepreneur Financial Fiesta atau EFF oleh Kemenkop UMKM ya, dalam rangka penyaluran pembiayaan klaster berbagai lembaga keuangan untuk petani kopi di Tanggamus, Lampung. Lalu yang ketiga yaitu penandatanganan kerjasama Sigir Innovation Hub dengan Pegadaian Area Lampung sebagai mitra penyalur produk Pegadaian. Lalu Sigir Innovation Hub berhasil melakukan pendanaan kedua tenan dengan nilai 8,9 M dan terpilih lagi menjadi inkubator terbaik pada tahun 2024. Berikut merupakan rekap tenan kami dari awal kami berdiri tahun 2020 sampai tahun 2024. Dengan jumlah tenan terbanyak ada di tahun 2023 yaitu sebanyak 80 tenan, dan jumlah tenan 2020 sampai 2024 paling banyak ada di UMKM yaitu sebanyak 59,5%, koperasi 38,6%, dan startup hanya 1,9%. Dengan persebaran tenan paling banyak di Lampung, karena memang domisili kami ada di Lampung, lalu paling banyak kedua di Jawa Barat sebanyak 4,2% dan Aceh 0,9%. Dengan persebaran tenan UMKM dan startup yang ada di Lampung, paling banyak ada di Kota Bandar Lampung yaitu 71,9%, Lampung Selatan 12,5%, Pringsewu 6,3%, dan Metro 6,3%. Dengan persebaran tenan koperasi, paling banyak ada di Lampung 32,8%, lalu ada di Jawa Barat 14,1%, Sumatera Selatan 7,8%, sama dengan Jawa Timur 7,8%, Kalimantan Timur dan Aceh 3,1%, Papua 1,6%, dan Jawa Tengah 6,3%. Dengan pembiayaan tenan paling banyak pinjaman 72% dan investasi sebanyak 28%. Berikut merupakan our working space atau co-working space kami yang berada di Koma Jalan Purnawirawan, Gedung Menang Raja Basa, Bandar Lampung. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang selama ini kami lakukan dengan inkubasi Siger Hub, baik secara offline maupun secara online melalui Zoom. Dan setelah kami melakukan inkubasi, kami melakukan visitasi tenan koperasi. Berikut beberapa koperasi yang sudah kami visit, dan sebanyak 28 koperasi sudah kami visit yang ada di Provinsi Lampung.
Tantangan inkubator. Tantangan inkubator bisnis Sigir Innovation Hub yang pertama yaitu mencari tenan koperasi. Dikarenakan waktu rekrutmen yang sebentar dan pendekatan mendapatkan tenan koperasi yang berbeda daripada UKM ataupun startup. Lalu yang kedua adanya proses assessment, di mana mapping skala prioritas berdasarkan asesmen tenan koperasi yang akan didampingi untuk akses pendanaan. Lalu yang ketiga yaitu proses akses LPDB, di mana proses pendekatan persiapan akses pembiayaan yang harus clear di awal dengan kooperasi sehingga persiapan harus jauh lebih matang. Lalu yang keempat yaitu adalah masalah internal dari tenan itu sendiri, yaitu permasalahan tenan dengan berbagai case dan banyak faktor penghambatnya. Lalu yang terakhir itu ada akses buyer, di mana terdapat keterbatasan jaringan akses pasar yang dimiliki kooperasi maupun yang dimiliki oleh kami inkubator sendiri. Lalu ada rekomendasi di mana proses panjang bermitra dengan LPDB membuat kita memahami beberapa hal krusial yang kita coba resum dalam bentuk rekomendasi untuk kemajuan bersama ke depannya. Di mana yang pertama yaitu metode inkubasi. Harus dijelaskan bagaimana standarisasi modul inkubasi, standarisasi administrasi koperasi, intensitas pendampingan, dan juga pendampingan langsung. Lalu yang kedua ada klaster tenan. Klaster berdasarkan usaha, klaster berdasarkan jenis, klaster berdasarkan kondisi. Dan yang ketiga buyer alliance, di mana kendala koperasi untuk akses pembiayaan adalah kepastian pasar. Fasilitas hal tersebut membantu percepatan akses pembiayaan sebanyak lebih dari 40%. Lalu yang terakhir ada modeling dan upgrading inkubator, di mana pengembangan tenan juga harus diikuti pengembangan inkubator, fasilitasi studi banding, inkubator, dan peningkatan kapasitas rutin sangat membantu peningkatan output kegiatan. Kepuasan program dari inkubator bisnis sebanyak 87% dan kepuasan engagement sebanyak 82%. Why you should choose Siger Hub? Siger Hub sudah pasti scaling up tenan yang sangat-sangat berkelanjutan. Kami tidak menghentikan proses inkubasi hanya pada terbatas pendanaan saja, tetapi kami selalu melakukan keberlanjutan dari proses inkubasi kami. Lalu yang kedua yaitu mengikuti dengan mentor-mentor terbaik di bidangnya. Dan yang ketiga memberikan akses pendanaan baik di koperasi maupun dari sumber-sumber lainnya. Karena kami banyak melakukan kerjasama selain dengan koperasi, tapi juga dengan bank maupun dengan pegadaian. Lalu yang terakhir yaitu memberikan pendampingan selama 2 tahun lamanya. Kami selalu memberikan pendampingan koperasi selama 2 tahun dengan secara intens dan komprehensif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berikut saya telah menjelaskan company profile dari Siger Innovation Hub.